Huo Yuhao mulai tertawa ketika dia mendengarkannya. Lingkungan ekstrim North jauh lebih brutal daripada tempat ini, tetapi beberapa binatang jiwanya yang paling kuat akhirnya menjadi spiritnya. Dia hanya dapat mencapai kekuatannya saat ini karena Ultimate Ace-nya. Huo Yuhao seperti ikan di air di wilayah utara yang sangat dingin ini. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung di tingkat Titlet Douluo. Dampak lingkungan pada kekuatannya sangat jelas. Ketika semuanya beres, aku akan membawamu ke setiap sudut benua Douluo. Hai, berbicara tentang itu, aku merasa sangat sedih. Aku seharusnya bertemu ayahmu ketika aku kembali, tapi aku tidak tahu berapa lama penundaan ini akan berlangsung. Petik 2. Tang Wutong terkikik dan berkata, apakah kamu khawatir? Apakah Anda pikir kami masih punya waktu untuk menikah dengan situasi saat ini di benua itu? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bahkan jika kita tidak menikah, aku akan meminta ayahmu setelah berkonsultasi dengannya untuk melepaskan segel itu dari tubuhmu. Paling tidak, saya tidak perlu begitu tertahan tersumbat. Petik 2. Tang Wutong tersipu. Kendalikan saja dirimu dan berhentilah bicara. Kapan kita mulai? Suhu di sini terlalu rendah, dan tidak kondusif untuk pertempuran yang berkepanjangan. Kita harus mengakhirinya secepat mungkin. Petik 2. Bukankah kita baru saja dibina? Oak City hampir tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali, jadi kita hanya akan menjarahnya. Kami akan segera pergi setelah misi. Kakak senior kedua harus siap. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai, Tang Wutong mengangguk saat dia berbicara. Baik, ekspresi Huo Yuhao tumbuh khusyuk saat mantra yang dalam terdengar di puncak gunung. Tidak ada alat jiwa pengintai udara di tempat seperti ini. Pintu-pintu hitam besar terbuka, dan bola-bola logam raksasa keluar dari pintu-pintu itu ketika terbentuk dengan rapi di bawah gunung kecil. Setiap bola logam seperti landak, dan segala macam alat jiwa ofensif berbentuk seperti paku panjang dan pendek yang menonjol dari permukaannya. Heikaitu sedang duduk di benteng self-driving medan luas terbesar, dan dia adalah yang pertama berjalan keluar. Hanya dia dan Xiao Xiao yang duduk di dalam. Heikaitu datang di samping Huo Yuhao, dan benteng yang mengatur diri berhenti sejenak ketika suara Heikaitu bergema dari dalam. Yuhao, Wutong, apakah kalian ingin masuk dan duduk? Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Menyerang Oak City tidak akan terlalu sulit, jadi mereka hanya memobilisasi Fort Soul Engineer Legion. Huo Yuhao tidak harus terlalu terlibat, dia hanya harus mengendalikan situasi dengan deteksi spiritualnya, dan itu sudah cukup. Reputasi Huo Yuhao di antara 3 legiun insinyur jiwa menjadi sangat terangkat setelah pertempuran mereka tempo hari. Siapapun yang mengalami betapa ajaibnya deteksi spiritualnya akan terguncang oleh kemampuannya yang tangguh, apakah mereka ahli jiwa atau insinyur jiwa. Heikaitu telah membuat sendiri benteng self-driving kelas 8 medan ini. Warnanya perak cerah, tetapi berdiameter 5 meter. Dia menikmati semua jenis alat jiwa bertenaga tinggi, jadi dia telah memasang berbagai jenis alat jiwa yang sangat merusak ke dalam benteng alat jiwanya. Benteng alat jiwa ini menyaingi kekuatan alat jiwa kelas 9 jika Heikaitu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Alasan mengapa itu adalah alat jiwa kelas 8 adalah karena benteng tidak mengandung alat jiwa tunggal yang terpasang yang dapat mencapai kekuatan serangan alat jiwa kelas 9. Ada 6 kursi terpasang di dalamnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong masuk dari pintu besi di bagian belakang, tetapi benteng itu masih terasa sangat luas dan nyaman. Huo Yuhao melirik Heikaitu dan Xiao Xiao, yang duduk di kursi besar di depan, dan dia tertawa ketika berkata, kamu tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri, kakak senior kedua. Heikaitu berbalik dan tertawa. Selalu lebih baik sedikit lebih nyaman. Bagaimana kita melakukan ini? Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar. Oak City hampir tidak memiliki kemampuan pertahanan sama sekali, jadi kita bisa memaksakan jalan ke depan. Saya sudah mencari-cari. Mereka terutama menyimpan makanan di lumbung dan unit penyimpanan sumber daya mereka, jadi kita harus menargetkan tempat-tempat itu. Ada perbendaharaan di antara gudang sumber daya mereka, jadi kami akan mundur setelah membersihkan lumbung mereka dan perbendaharaan itu.
Kami akan berusaha menghindari menyakiti warga sipil sebanyak mungkin. Kami di sini bukan untuk membunuh. Petik 2. Baiklah, jangan khawatir. Ayo kita pindah, nak. Target kami adalah kota 50 km di depan kami, dan kami harus melakukan kerusakan sebanyak yang kami inginkan pada strukturnya. Tetapi kita harus meminimalkan menyakiti orang sebanyak mungkin. Heikaitu menggunakan komunikator kelompoknya untuk memberi perintah kepada setiap anggota Legiun Insinyur Jiwa ini. Pasukan insinyur jiwanya adalah yang terbesar, dengan 1.500 anggota. Ada 5 orang di setiap benteng self-driving medan semua, dan masing-masing individu mengontrol fungsi yang berbeda di dalamnya. Seseorang akan bertanggung jawab untuk pergerakan, sementara orang lain akan bertanggung jawab atas pelanggaran dan pertahanan, dan 2 lainnya bertanggung jawab untuk memasukkan kekuatan jiwa ke dalam benteng. Kelima individu harus mahir dalam semua tugas mereka sehingga mereka dapat beralih kapan saja. Dengan begitu, fungsi benteng self-driving semua medan mereka dapat direalisasikan sebanyak mungkin dengan tetap mempertahankan daya tahan dan penggunaan yang berkelanjutan. Heikaitu mengendalikan benteng self-driving semua medan dan berjalan dengan kecepatan kilat menuju Oak City. Yang lain masuk ke formasi dan mengikuti di belakangnya saat mereka menyerang lurus ke depan. Mereka mencoba menjaga jarak di antara formasi mereka saat mereka mendorong maju agar daya tembak mereka tidak tumpang tindih. Mereka bergerak maju dengan tertib, dan meskipun formasi mereka tidak dianggap sepenuhnya ketat dan tanpa cacat, itu benar-benar masuk akal. Mereka telah berlatih selama lebih dari 2 tahun, dan standar mereka dari pelatihan mereka ditampilkan secara memadai. 50 km adalah perjalanan hampir 1 jam untuk benteng self-driving semua medan. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak memilih untuk menggunakan necromancy lebih dekat ke Oak City karena masih ada alat jiwa pengintai udara di langit. Apa yang ingin ia capai adalah agar Kekaisaran Sun Moon menjadi bingung tentang dari mana tentara ini berasal. Mereka akan diperingatkan jika Huo Yuhao menghancurkan alat jiwa pengawasan udara mereka sebelumnya. Pertahanan Oak City lemah, tetapi jika mereka diberi peringatan cukup awal, kota-kota yang relatif dekat masih bisa mengirim bala bantuan. Selain itu, Kekaisaran Sun Moon dapat menggunakan alat-alat jiwa pengawasan udara cadangan ketika Huo Yuhao menggunakan necromancy, dan mereka kemudian akan menemukan dari mana tentara misterius ini berasal. Inilah yang paling tidak diinginkan Huo Yuhao, jadi dia harus berhati-hati dalam menangani pertahanan mereka. Huo Yuhao ingin menggunakan pertempuran ini untuk meningkatkan kemampuan adaptasi Legiun Insinyur Jiwa mereka, jadi dia tidak harus melalui banyak masalah. Sudah waktunya bagi mereka untuk berolahraga dan bergerak setelah terjebak dalam demiplan spektralnya selama sehari. Para prajurit yang berpatroli di dinding Oak City terbungkus selimut tebal karena cuacanya terlalu dingin. Mereka akan berputar-putar selama 1 atau 2 putaran sebelum bersembunyi dari angin di belakang benteng. Tim patroli berganti setiap jam, dan setiap tim hanya memiliki 10 orang. Patroli kadang-kadang bahkan dibatalkan selama hari-hari paling dingin di musim dingin. Pada saat ini, 10 tentara dari tim kecil ketiga tim besar pertama pertahanan City berpatroli di tembok kota. 10 tentara berjalan dengan lesu di atas tembok kota di bawah kepemimpinan wakil kapten mereka. Kenapa kita tidak berbicara dengan bos tentang cuaca yang buruk ini, Kapten? Kami tidak harus berpatroli lagi. Tidak ada yang bisa dilihat. Seorang prajurit tua mengeluh kepada wakil kaptennya. Wakil kapten membentak, jika Anda punya nyali untuk melakukannya sendiri, maka lakukanlah. Suasana hati kapten tidak begitu baik beberapa hari ini. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa kapten tim telah pergi mencari pengalaman baru, tetapi dia ditemukan oleh istrinya. Benarkah itu? Kamu seharusnya tidak bertanya apakah kamu tidak ingin dibakar hidup-hidup oleh kemurkaan kapten. Semua orang tertawa terbahak-bahak dengan saling pengertian diam-diam. Kapten, kami ingin mengumpulkan uang kami untuk membeli minuman anggur untuk Anda setelah patroli kami selesai. Bagaimana menurut Anda? Minum. Saya bertugas hari ini, jadi. Kapten, cuacanya sangat dingin. Minum anggur akan membantu Anda melakukan tugas Anda dengan lebih baik. Petik 2. Ya baiklah. Setidaknya Anda orang berbakti. Suara apa itu? Petik 2. Touch.
Terdengar suara aneh dari kejauhan saat patroli keluar dari kota. Itu hanya pandangan sekilas sebelum 10 pasang murid berkontraksi pada saat yang sama. Ada bola logam besar di kejauhan di mana mata mereka bisa melihat. Mereka tidak memiliki cukup sinar matahari, tetapi bola logam ini masih memantulkan kecemerlangan dingin saat mereka bergerak ke arah Oak City dengan kecepatan kilat. Wakil kapten membeku selama beberapa saat sebelum dia berteriak histeris, "Amburadul! Tutup gerbang kota, cepat!" Prajurit-prajurit ini sedikit menganggur dan malas, tetapi melihat serangan dengan skala seperti itu mengirimkan rasa dingin langsung ke dalam hati mereka. Mereka berada di wilayah Sun Moon Empire. Meskipun mereka jauh di utara, para prajurit ini masih memiliki beberapa pemahaman tentang alat jiwa. Para prajurit ini tahu bahwa mereka tidak dapat mempertahankan diri terhadap serangan dari pasukan insinyur jiwa besar seperti Skala. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memanggil tentara di bawah untuk menutup gerbang kota sebelum mereka lari. Benteng Self medan bulat, semua medan di garis depan tiba-tiba membalik ketika memutar perutnya ke depan dan mengungkapkan sebuah laras meriam besar yang berdiameter 1,5 meter. Laras itu sendiri tidak panjang, tetapi ketika terbalik, bukaannya menyala dengan cahaya merah yang aneh. Benteng self-driving medan semua ini masih kira-kira 2 km dari Oak City, tetapi pada saat berikutnya, seberkas cahaya merah meledak dari moncong yang menakutkan saat memotong 2 km dalam sekejap dan menghancurkan keras terhadap kota yang tertutup gerbang. Boom, boom, boom. Suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh Oak City saat gerbang kota hancur berantakan. Potongan dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan ke segala arah ketika beberapa puluh meter tembok kota di kedua sisi gerbang kota runtuh. Sebuah lubang besar meledak tepat di gerbang kota. Benteng self-driving bergerak dengan kecepatan penuh bisa mencakup 2 km dalam sekejap mata. Legiun insinyur benteng jiwa yang tersebar secara horizontal menyerbu gerbang kota. Dia kaitu mengendalikan mesinnya dan menyerbu langsung ke kota melalui lubang besar yang telah dia buka. Barel meriam yang tak terhitung jumlahnya membentak terbuka pada bola logam, dan lebih dari 20 barel yang tampak seperti paku terkonsentrasi menembus cahaya putih. Lebih dari 20 balok cahaya putih melonjak ke udara pada saat berikutnya dan menembus langit. Alat jiwa ini disebut meriam penusuk jarak jauh, dan alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini memiliki jangkauan terpanjang kedua, peluru meriam jiwa stasioner bisa pergi lebih jauh. Suara ledakan bergema dalam gelombang melalui langit saat kilatan api dan cahaya berkedip-kedip lagi dan lagi. Ini adalah hasil dari Eye of the Asura yang bekerja bersama dengan Origin of Destruction, dan meriam-meriam yang dapat mengunci targetnya menyapu semua alat pengintai jiwa di langit di atas Oak City. Oak City segera menjadi buta, sehingga mereka sementara tidak dapat mencari bala bantuan dari kota sedikit lebih jauh. Alat jiwa transmisi jarak jauh mulai muncul di dalam kekaisaran Sun Moon saat teknologi terus maju. Namun, alat jiwa penularan ini membutuhkan satelit di langit untuk transmisi. Kalau tidak, mereka tidak bisa mencapai jarak yang sangat panjang. Hal pertama yang dikunci Huo Yuhao dan Hekaitu adalah satelit-satelit ini, karena hal itu berarti Oak City untuk sementara tidak dapat mengirim informasi atau pesan apapun. Selain itu, Legiun Insinyur benteng jiwa mereka tidak akan meninggalkan jejak. Hekaitu berhenti menyerang setelah dia menyelesaikan serangan ini. Sebaliknya, dia berdiri dengan cepat dan dengan bangga di ruang kosong di dalam gerbang kota. Oak City tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan Hekaitu dapat menginjak-injak kota ini dengan benteng self-driving all-terrain segala medan bahkan jika ia sendirian. Legiun Insinyur benteng jiwa telah memasuki kota sekarang, tetapi anggota lainnya tidak masuk melalui gerbang kota. Mereka malah memanjat tembok kota. Itulah alasan mengapa benteng self-driving semua medan disebut demikian, dinding tidak bisa menghentikan mereka. 8 anggota gerak setiap benteng yang bisa mengemudi sendiri sangat tajam, seperti 8 tombak panjang. Setiap anggota tubuh memiliki 3 sendi yang berbeda, dan komponen terberatnya ada di bagian bawah. Itu dibuat menggunakan jenis logam khusus yang sangat keras dan tangguh.
Tungkai-tungkai ini dapat dengan mudah menembus dinding kota melalui kekuatan mekanik, dan dapat membawa tubuh mereka yang besar dan tebal saat mereka memanjat dengan cepat. Benteng yang bisa mengemudi sendiri dapat memanjat tembok kota dengan beberapa gerakan, dan bahkan bisa menyerang dengan sinar jiwa dan meriam jiwa ketika mereka memanjat. Seseorang yang menonton dari langit akan dapat melihat pemandangan yang sangat spektakuler. 300 benteng self-driving segala medan muncul di dinding Oak City pada waktu yang hampir bersamaan sebelum mereka segera menskalakannya. Beberapa tetap mempertahankan titik pandang mereka, sementara yang lain memasuki kota. Sejak saat ini dan seterusnya, Oak City telah sepenuhnya diambil alih. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertempuran, karena semuanya terlalu mudah, ke titik di mana itu akan meningkatkan hekle orang. Mengambil alih gedung pemerintah dan beberapa gudang yang dideteksi Huo Yuhao sebelumnya terjadi 15 menit kemudian, karena berteriak dan berteriak dapat terdengar di mana-mana di kota. Heike itu telah memerintahkan Legiun Insinyur Benteng Jiwa untuk tidak menyerang warga sipil, tetapi mereka masih melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkan dan merusak beberapa bangunan yang lebih tinggi dan lebih mencolok. Mengosongkan gudang adalah tugas sederhana untuk Insinyur Jiwa. Alat penyimpanan jiwa memiliki ruang terbatas, tetapi demiplan spektral Huo Yuhao memiliki ruang yang hampir tak terbatas. Sebelum Huo Yuhao berangkat, ia telah memerintahkan Airbai untuk memimpin makhluk-makhluk mayat hidup untuk membuat gudang darurat besar di dalam pesawat ruang angkasa spektralnya. Tempat ini lebih dari cocok untuk menyimpan segala macam sumber daya dan barang. 1 jam kemudian, Legiun Insinyur Benteng Jiwa menghilang dengan tiba-tiba seperti saat mereka muncul, dan Oak City hancur. Tetapi ketika tentara yang sebelumnya bersembunyi kembali untuk memeriksa kerusakan, mereka menyadari bahwa ada sangat sedikit korban dalam proses penjarahan. Ada beberapa yang terluka dari bangunan yang rusak, tetapi ada sangat sedikit yang meninggal. Tetapi mereka benar-benar ingin menangis ketika mereka memeriksa gudang mereka. Lumbung mereka telah dikosongkan, dan gudang besar mereka yang digunakan untuk menyimpan barang langka untuk diperdagangkan juga dikosongkan, sementara beberapa bisnis utama mereka semuanya telah dibersihkan. Mereka berada di utara yang dingin, dan itu berarti mereka sangat bergantung pada makanan. Musim dingin akan datang, dan tidak sulit membayangkan beban lumbung kosong di Oak City. Warga sudah ketakutan dan mulai panik karena penyergapan yang tiba-tiba ini, dan kepanikan mereka akan bertambah ketika mereka melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki makanan. Dahulu kala, menjarah seluruh kota dengan pasukan yang terdiri dari para penguasa jiwa adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang, Huo Yuhao dan yang lainnya telah mencapai prestasi ini dengan mengandalkan alat jiwa yang tangguh. Penguasa jiwa Fort Soul Engineer Legion sedang beristirahat di dalam demiplan spektral, tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Kegembiraan mereka tidak datang dari sumber daya dan barang-barang yang telah mereka rampas. Sebaliknya, kegembiraan mereka datang dari perasaan pertempuran. Mereka adalah sekelompok insinyur jiwa amatir yang bertarung bersama, dan sensasi kehancuran ketika tidak ada yang bisa melawan mereka hanya terasa terlalu indah. Anggota senior Tang Sekte dikumpulkan di dalam gudang. Bei Bei menatap pegunungan makanan dan menghela nafas sambil berkata, jika bukan karena fakta bahwa kita sedang berperang, mencuri makanan dari kota warga bukan hal yang bisa dibanggakan. Su Sanshi tertawa dan berkata, mengapa saya ingat bahwa Anda adalah orang yang datang dengan ide tidak bermoral ini? Kenapa kamu tiba-tiba meneteskan air mata buaya? Petik 2. Bei Bei melotot padanya. Makanan adalah bagian dari inti suatu bangsa. Kami di sini untuk melampiaskan malapetaka dan menghancurkan barang-barang, jadi membuat langkah kami pada makanan adalah yang paling mudah. Makanan tidak seperti alat jiwa. Tempat-tempat yang menyimpan sejumlah besar alat dan bahan jiwa pasti sangat dijaga, dan kita tidak bisa saling berhadapan dengan musuh kita. Berbeda dengan makanan, warga kota manapun perlu makan, dan kita dapat memilih tempat-tempat seperti Oak City di mana mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri. Kami dapat meminimalkan kerugian dan menyelesaikan misi kami secepat mungkin pada saat yang bersamaan, dan kami dapat menyebabkan kepanikan juga. Ide saya bagus sekali. Petik 2.
Su Sanshi mengangguk dengan serius dan berkata, ini sangat bagus. Sedikit tidak bermoral. Petik 2. Jadi, untuk masa depan Douluo Benua. Bei Bei menjawab dengan gagah. Huo Yuhao berkata, Oak City adalah kota penting di wilayah utara Kekaisaran Sun Mun, kecuali pertahanan mereka sangat kendur karena hampir tidak ada kemungkinan bahwa pertempuran dapat terjadi di sini. Lumbung di Oak City sangat penting untuk wilayah utara Kekaisaran Sun Mun, karena makanan yang disimpan di sana mencakup puluhan ribu kilometer persegi di utara. Seluruh wilayah utara Kekaisaran Sun Mun akan sangat waspada setelah penggeledahan kami. Petik 2. Apa target kita selanjutnya? Bei Bei bertanya. Huo Yuhao membuka petanya. Dia meletakkan jarinya di posisi Oak City sebelum dia menggeser jarinya ke arah timur dan berhenti di kota lain. Kota itu tampak jauh lebih besar daripada Oak City di peta. Eastern Sun City adalah kota nomor 1 Kekaisaran Sun Mun di wilayah utara mereka. Ini satu-satunya kota yang dapat dianggap sebagai kota besar. Oak City hanyalah kesempatan bagi kami untuk berlatih. Eastern Sun City adalah tujuan terpenting kami dalam invasi utara kami. Kita bisa mundur dari utara selama kita menaklukkan kota Sun Timur. Eastern Sun City berisi gudang terbesar untuk menyimpan makanan dan semua jenis sumber daya. Ada 20.000 tentara yang ditempatkan di dalam kota. Selain itu, harus ada alat jiwa yang membelanya, dan mereka kemungkinan akan dilengkapi dengan alat jiwa yang terhubung. Akan ada 1 legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di sana dalam keadaan normal, karena itu adalah benteng yang paling penting di utara. Tetapi Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan pasukan besar mereka untuk invasi, yang telah menghasilkan pangkat belakang kosong. Pasukan insinyur jiwa Eastern Sun City kemungkinan telah dikerahkan, dan tidak akan ada banyak bahkan jika ada beberapa yang tersisa. Petik 2. Kami telah menembus Oak City dengan sangat cepat, dan akan membutuhkan waktu untuk melaporkan ini ke Eastern Sun City dan meminta bantuan. Bagaimanapun juga, kita telah menghancurkan satelit mereka, jadi tidak mungkin mereka dapat melakukan transmisi jarak jauh. Karena itu, kita harus menyerang Eastern Sun City, dan dengan cepat. Eastern Sun City akan jatuh tidak peduli apa, dan kami tidak akan mengalami banyak kerugian. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Heika itu menggosok kedua telapak tangannya. Serahkan ini padaku dan legiun insinyur benteng jiwa. Berapa 20.000 prajurit? Benteng saya yang besar akan menyapu bersih mereka. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika berkata, kita tidak bisa berpuas diri, kakak senior kedua. Menyerang Eastern Sun City sangat penting, dan kita tidak bisa memastikan seberapa tangguh pertahanannya. Karena itu, kita harus mengubah taktik kita. Petik 2. Bagaimana? Heika itu bertanya. Huo Yuhao terkekeh dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Eastern Sun City adalah markas terpenting Kekaisaran Sun Mun di utara. Kota ini diposisikan ke sisi timur wilayah utara Kekaisaran Sun Mun, dan kurang dari 1000 km dari perbatasan asli Heavenly Soul Empire. Tentu saja, wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi ke arah itu sekarang telah ditarik ke Kekaisaran Sun Mun, sementara kepentingan strategis kota Matahari Timur secara alami menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tapi Eastern Sun City masih menjadi benteng terpenting Kekaisaran Sun Mun di utara. Kota itu sangat dekat dengan Laut Es, dan para prajurit dan insinyur jiwa yang ditempatkan di sana bertanggung jawab untuk mempertahankan diri terhadap binatang buas air yang bisa keluar dari lautan es. Binatang buas air yang bisa hidup di Laut Es hampir semuanya memiliki kemampuan tipe es dan tipe air, dan sangat kuat. Mereka kadang-kadang menyerang ketika mereka berusaha untuk berburu makanan di sepanjang pantai, dan membunuh manusia. Oleh karena itu, Eastern Sun City memiliki tanggung jawab untuk melawan mereka, dan untuk mencegah binatang buas akuatik dari membuat kekacauan di sepanjang pantai. Beast Soul Water dan Beast Soul di darat sedikit berbeda, karena sebagian besar Beast Soul akuatik hidup berkelompok. Karena itu, mereka akan menjadi sangat sulit untuk ditangani begitu mereka mulai menimbulkan masalah. Ini juga alasan mengapa Eastern Sun City dijaga ketat. Dinding Eastern Sun City setinggi 300 kaki, dan itu bisa dianggap sebagai kota besar standar. Tembok kota tebal,
dan ada segala macam alat jiwa ofensif dan defensif di sepanjang bagian atas tembok kota. Ada lebih dari 70 alat pengintai udara di langit di atas kota, dan mereka bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa ribu kilometer persegi di dekat kota Sun Easton. Meskipun Eastern Sun City berada di utara, itu adalah kota terbesar di wilayah itu, dan dengan demikian merupakan kota yang sibuk dan ramai. Banyak orang utara yang bangga bisa tinggal di Eastern Sun City, dan ini juga berarti tanah di dalam kota memiliki harga selangit. Saat itu malam, dan semakin sedikit orang di dekat gerbang kota. Mereka harus bersiap-siap terhadap binatang buas akuatik yang bisa muncul kapan saja, sehingga gerbang Eastern Sun City akan tutup setiap hari setelah matahari terbenam. Seorang pria dan wanita membawa barang-barang sederhana sedang berjalan menuju gerbang. Mereka tampak sangat tinggi, tetapi memiliki penampilan normal, dan mereka tampak seperti suami dan istri. Para prajurit yang bertanggung jawab atas penjagaan berdiri bersembunyi dari kedinginan di ranjang mereka di dalam gerbang kota. Eastern Sun City adalah kota besar, tetapi mereka tidak ketat untuk memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar kota. Ini tidak terlalu diperlukan, karena tidak ada yang terkait dengan perang yang terjadi di Eastern Sun City untuk waktu yang lama selain melawan binatang buas air, seperti Oak City. Ini terutama terjadi setelah banyak wilayah kekaisaran jiwa surgawi telah ditaklukkan, dan kota Sun Timur menjadi kota menuju bagian belakang wilayah kekaisaran Sun Moon. Ada semua jenis alat pengintai jiwa di langit, sementara musuh mereka tidak akan memilih untuk menyerang tempat ini. Pria dan wanita itu berjalan dengan mudah ke kota. Mereka ada di utara, jadi langit relatif gelap lebih awal. Langit telah berubah menjadi sangat gelap tepat ketika mereka memasuki kota. Gadis itu melirik pemuda di sebelahnya dengan ekspresi kekaguman di matanya. Kamu benar, pertahanan Eastern Sun City kendur, seperti mereka tidak mempertahankannya sama sekali. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa pria dan wanita ini adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong, yang telah menggunakan imitasi untuk mengubah penampilan mereka. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Jangan menyembahku. Saya hanya legenda." Petik 2. Tang Wutong terkikik dan berkata, "Aku lapar, legenda. Apakah kita akan menemukan tempat makan? Ini masih awal." Baik, Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Ada lebih dari 250 km antara Oak City dan Eastern Sun City, dan Oak City akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk melaporkan informasi apapun ke Eastern Sun City, bahkan jika mereka melakukannya sesegera mungkin. Satelit dan alat-alat jiwa transmisi Oak City telah hancur, dan sumber daya mereka telah dibersihkan. Hal pertama yang harus dilakukan pejabat setempat adalah menstabilkan segala sesuatu di dalam kota, sambil mengirimkan informasi pada saat yang sama. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya membutuhkan 2 jam untuk terbang ke Eastern Sun City. Mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka menemukan toko barbek dan berjalan masuk. Cuaca di utara sangat dingin, dan orang-orang yang tinggal di sini perlu mengisi banyak panas untuk menopang pekerjaan dan kegiatan sehari-hari mereka. Itulah alasan mengapa daging dan anggur disambut di dalam kota. Daging dan bir panggang dianggap sebagai kemewahan terbesar bagi warga biasa. Saat itu jam makan malam, jadi toko barbek memiliki beberapa pelanggan. Mereka sekitar 80% penuh. Apa yang ingin kalian makan? Pelayan itu berlari dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang kalian miliki? Huo Yuhao menjawab. Pelayan itu menjawab, kamu pasti dari tempat lain. Eastern Sun City terkenal dengan babi salju panggangnya. Petik 2. Babi salju. Apa itu? Tang Wutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan melanjutkan, kami memelihara spesies babi kecil, dan mereka memiliki banyak lemak, dan rasanya sangat kaya. Memanggang mereka sampai sekitar 70% adalah yang terbaik. Mereka dapat direndam dengan semua jenis saus, dan paling baik dikombinasikan dengan secangkir spesial lokal kami, Ale, bahkan dewa akan mengeluarkan air liur dengan kombinasi itu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa ketika dia mendengar pelayan berbicara tentang mengeluarkan air liur para dewa. Gambar dewa emosi yang memasak muncul di benaknya. Tidak peduli seberapa lezat daging babi panggang di sini, itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keahlian kulinernya. Baik, dapatkan kami beberapa babi salju panggang,
dan berikan kami beberapa hidangan khas Anda, bersama dengan 2 gelas bir. Petik 2. Baik, mohon tunggu beberapa saat, makanannya akan segera tiba. Pelayan itu seperti embusan angin ketika dia dengan cepat berbalik dan pergi. Tang Wutong menghela nafas dan berkata, kalau saja tidak ada perang yang terjadi. Mengapa Kekaisaran Sun Mun harus menyerang kita? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, rasa haus akan kekuasaan. Seorang penguasa akan memulai invasi dengan segala cara untuk memuaskan hasratnya akan kekuasaan yang lebih besar, dan warga negaralah yang menderita pada akhirnya. Meskipun kita bereaksi secara pasif dan tidak menguntungkan, kita tetaplah yang memulai perang. Warga masih menderita. Meskipun kami memiliki titik awal yang berbeda, hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakiti warga yang tidak bersalah itu. Petik 2. Tang Wutong bisa merasakan bahwa Huo Yuhao sedikit putus asa. Dia memegang tangannya yang ada di atas meja dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kami melakukan ini sehingga lebih sedikit orang yang akan menderita api pertempuran. Petik 2. Huo Yuhao berkata, alasan utama mengapa sebuah kota besar seperti Eastern Sun City memiliki pertahanan yang lemah adalah karena lokasi geografisnya. Cahaya keemasan berputar di bawah matanya ketika dia berbicara, dan dia mengaktifkan deteksi spiritual. Huo Yuhao tidak memilih restoran ini dengan gratis. Toko barbek ini terletak di kawasan pusat Eastern Sun City, dan kantor pemerintah tidak jauh dari sini. Deteksi spiritual Huo Yuhao yang diaktifkan pada jarak maksimum di sekitarnya dari lokasi ini dapat mencapai segala sesuatu di Eastern Sun City. Melakukan pengawasan sebelum melaksanakan misi mereka adalah strategi pertempuran standar Huo Yuhao. Eastern Sun City adalah kota besar, dan berbeda dari Oak City. Huo Yuhao masih harus berhati-hati. Undulasi spiritualnya sebenarnya menjadi lebih lemah daripada menjadi lebih kuat ketika dia menggunakan deteksi spiritual ketika kekuatan rohaninya meningkat. Tapi kelemahan ini bukan dari segi kemampuan pendeteksiannya. Alih-alih, itu adalah undulasi spiritual yang dihasilkan selama proses deteksi yang menjadi lebih lemah. Akan lebih sulit untuk menemukan deteksi spiritualnya seperti ini. Bahkan detektor spiritual harus mengunci ke lokasi target mereka dengan merasakan undulasi spiritual. Ketika undulasi spiritual lemah sampai batas tertentu, bahkan detektor spiritual tidak dapat mengunci target mereka. Selanjutnya, kontrol Huo Yuhao atas deteksi spiritualnya meningkat bahkan ketika detektor spiritual berkembang. Dulu ketika dia pertama kali berhadapan melawan Dewa Kematian, Dewa Kematian Douluo telah menemukannya karena dia telah menggunakan deteksi spiritual, dan itu menciptakan banyak masalah baginya. Dia hampir tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang, keadaan seperti itu tidak akan terjadi. Alasan untuk itu adalah karena Huo Yuhao dapat melepaskan avatar spiritual material-material ketika dia merasakan bahaya, dan dia akan menggunakan avatar spiritual ini untuk mengaktifkan deteksi spiritual. Dengan begitu, bahkan jika detektor spiritual musuh-musuhnya menemukannya selama proses deteksi, mereka hanya akan mengunci avatar rohaninya. Huo Yuhao bisa mengendalikan avatar rohaninya untuk berlari ke arah yang berbeda dari tubuhnya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun selama dia menyimpan satu utas kekuatan spiritualnya dari avatar spiritual itu. Karena itu, karakteristik terkuat Huo Yuhao bukanlah kemampuan bertarungnya, melainkan kemampuannya untuk bertahan hidup. Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk bertahan hidup bahkan jika dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kuat seperti Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Tapi dia masih butuh keberuntungan. Pada akhirnya, Ultimate Douluo mengendalikan rahasia ruang, dan melarikan diri dari tangan mereka tidak mudah sama sekali. Huo Yuhao masih bisa kehilangan nyawanya, bahkan dari sedikit pun bahaya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas ke kejauhan, dan lebih dari setengah kota Sun Timur dengan cepat berada dalam jangkauan deteksi. Dia tidak berbagi deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong karena ada terlalu banyak informasi, dan itu akan menyebabkan kejutan yang relatif besar pada inderanya. Tidak butuh waktu lama sebelum daging dan bir panggang mereka disajikan. Pelayan memandang Huo Yuhao, yang hanya duduk di sana dengan kepala sedikit menunduk seperti sedang tertidur.
Tetapi pelayan itu tidak terlalu memperhatikannya karena bisnisnya terlalu sibuk, dan dia bergegas pergi setelah meletakkan makanan. Ada pisau tajam di piring daging babi panggang untuk memotong potongan-potongan besar itu. Tang Wutong memotong sepotong dan memasukkannya ke mulutnya. Matanya mulai mengalir dengan kejutan yang menyenangkan. Babi salju memang rasanya berbeda dari babi biasa. Babi salju kaya akan lemak, dan semua lemak babi masuk ke daging tanpa lemak setelah dipanggang. Itu harum tapi tidak terlalu berminyak, dan cairan aromatik yang tebal memenuhi seluruh mulutnya begitu dia menggigit. Itu sangat lezat. Huo Yuhao tampak bangun dari tidurnya yang singkat setelah beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Tang Wutong dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, "Bagaimana rasanya?" Tang Wutong meneguk bir. "Ini sangat bagus, kamu harus memiliki beberapa." "Baiklah." Huo Yuhao makan sepotong daging panggang. Dia kagum dan terkesan seperti Tang Wutong, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membersihkan makanan yang mereka pesan. Minuman itu tidak begitu enak, tapi itu segar, dan itu sangat efektif untuk menghilangkan sifat manis mulut babi. "Ayo cari tempat tinggal." Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong setelah membayar tagihan dan melangkah keluar dari toko barbek saat mereka berjalan menuju jalan di timur. Langit sudah berubah gelap, dan cuaca sangat dingin. Nyaris tidak ada orang di jalanan. Huo Yuhao melingkarkan lengannya di pinggang Tang Wutong yang ramping sambil bertanya dengan lembut, "Kamu kedinginan?" Tang Wutong tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak kedinginan. Saya menikmati perasaan sejuk dan menyegarkan ini." Tentu saja, dia tidak akan menanyakan pertanyaan yang sama kembali ke Huo Yuhao. Dia adalah seorang master jiwa dengan ultimate ace. Huo Yuhao berkata, "Akan lebih tepat jika kita mengerahkan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek setelah ini. Kami harus gesit, dan sepertinya kami harus berpisah kali ini." Petik 2. Tang Wutong sedikit terkejut. "Apakah ada masalah?" Huo Yuhao menjawab, "Sedikit. Kota ini memiliki kekuatan militer yang lebih kuat daripada penilaian awal kami. Mereka memiliki sekitar 150 insinyur jiwa, dan ada alat jiwa di dalam Eastern Sun City, menuju sisi utara. Itu harus digunakan untuk bertahan melawan binatang jiwa akuatik. Sepertinya binatang jiwa akuatik muncul sangat sering di tempat ini. Kalau tidak, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk menyebarkan alat jiwa di tempat seperti ini. Selain itu, sebenarnya ada banyak detektor spiritual yang kuat di sekitar alat jiwa itu. Saya sudah ditemukan dari sedikit kontak sebelum ini, dan mungkin terkunci jika saya tidak bereaksi cukup cepat." Petik 2. Tang Wutong berpikir sejenak. "Kita mungkin memiliki beberapa masalah jika kita tidak bisa menyelinap masuk. Kita mungkin akan terekspos jika kita membiarkan mereka melepaskan kemampuan ofensif dan defensif di depan alat jiwa mereka. Bahkan jika kita masuk dan memaksa masuk, mereka akan memiliki cukup waktu untuk menyampaikan informasi ke luar kota." Petik 2.